kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Mutiara Bangsa Reog dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya banggakan para siswa dan siswi yang mewakili dalam kegiatan ini. Puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini guna untuk melaksanakan sosialisasi pembelajaran berbasis proyek model SEM atau Sport Education Model. Ini dalam rangka menyelesaikan kegiatan PKG dari jurusan PJOK, terlebih khusus dari Bapak Andreas Ridwan Konsaka. Dan untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, kita awali segala aktivitas kita dengan doa. Kesempatan saya berikan kepada Adik Tasya untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut iman dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas hari yang baru ini. Teristimewa pada hari ini kami ingin melakukan kegiatan bersama dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Kiranya Engkau memberkati jalannya kegiatan kami ini, dan juga berkatilah Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman, berilah mereka kesehatan jasmani maupun rohani agar mereka bisa beraktivitas kembali. Dan juga kiranya Engkau selalu menjaga kami, nama-Mu kami puji, kini, esok, sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Adik Tasya yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Dan untuk selanjutnya masuk ke kegiatan inti berkaitan dengan sosialisasi pembelajaran berbasis proyek model SEM atau Sport Education. Waktu dan kesempatan kepada Pak Iwan. Mulai dari sekarang. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Izin Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, patut kita syukuri bersama pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Pada tempat yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga yang saya kasihi adik-adik dan atau anak-anak saya yang mewakili dari ketua kelas dari kelas 11 dan kelas 10. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan saya pada kesempatan siang hari ini. Jadi saya langsung saja untuk mempersingkat waktu mengenai rencana tindak lanjut atau RTL. Ini salah satu tuntutan kami yang baru-baru ini mengikuti kegiatan PKG PJOK gelombang 1 diseminasi Kabupaten Manggarai. Yang berikut tentang rencana tindak lanjut ini, yaitu di modul 3 menggerakkan komunitas belajar. Seperti itu. Rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Kemarin pada saat beberapa kali pertemuan di atas, saya menjelaskan bahwa kalau kami di sekolah itu belum ada KBS atau komunitas belajar sekolah. Tetapi dalam hal ini tidak menjadi halangan bagi kami untuk membuat suatu rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi tujuannya ini adalah, atau peran penting dari semua ini adalah
peserta didik kita, seperti itu. Jadi sebelum saya baca secara detail, menjelaskan secara detail tentang sport education model ini, berkaitan dengan pendidikan yang kami dapat. Yang pertama itu adalah pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran jasmani, dan yang ketiga itu adalah pendidikan atau pendekatan sport education model atau SEM. Jadi saya ambil untuk untuk rencana tindak lanjut saya pilih di sport education model. Itu saya pilih pertama. Mungkin nanti yang kali berikut saya pilih di rencana-rencana yang kali berikut, mungkin saya pilih tentang pendidikan gerak atau pendidikan jasmani, seperti itu. Baik, sport education model ini saya berikan nama, ini adalah Mutiara Cup, seperti itu. Mutiara Cup atau turnamen bola voli antar kelas SMK Mutiara Bangsa Riau. Yang pertama tentang latar belakang dari SEM. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Seperti bisa menjadi pelatih, wasit, pencatat skor, penonton, bahkan kalau lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan atau menjadi jurnalis dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, dan aturan permainan serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai kemampuan atau minat dari peserta didik tersebut. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership. Murid yang artinya adalah dengan memberi suara mereka merasa dihargai, siswa-siswi merasa dihargai. Terus dengan memberikan mereka pilihan, siswa juga merasa terlibat dalam sebuah keputusan terkait pembelajaran mereka. Dan yang terakhir ini, dengan memberikan mereka kepemilikan, siswa akan merasa bertanggung jawab dan komitmen terhadap pembelajaran mereka sehingga meningkatkan motivasi mereka. Latar belakang yang berikut, ini lanjutannya. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola voli antar kelas di SMK Mutiara Bangsa Riau dengan nama turnamen Mutiara Cup. Kenapa saya ambil permainan bola voli? Karena itu relevan dengan pembelajaran yang saya KBM atau pembelajaran KBM dengan siswa-siswi, makanya saya ambil bola voli. Yang berikut, kenapa saya ambil turnamen bola voli ini juga? Dari hasil identifikasi yang saya lakukan, aset yang ada di sekolah semua bisa dimanfaatkan untuk turnamen ini, mulai dari sarana dan prasarana sampai dengan alat pendukung lainnya, seperti itu. Dengan mengadakan turnamen bola voli, siswa dapat mengalami kompetisi sejati
dan sebenarnya menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka dalam kehidupan nyatanya. Seperti itu. Turnamen ini dipilih karena dari banyaknya minat siswa dalam kegiatan bola voli, SEM ini juga selain memberi pelajaran untuk pemahaman peserta didik, kita juga memberikan aksi nyata kepada mereka agar mereka berperan langsung dalam sebuah kompetisi atau turnamen. Nantinya dari proyek kegiatan ini akan dihasilkan. Jadi bahwasannya ketika tamat dari sini, peserta didik berperan aktif di masyarakat untuk mencoba mengaplikasikan pengalaman yang sudah pernah diperankan saat sekolah. Oleh karena itu kegiatan ini manfaatnya untuk masa depan peserta didik. Jadi saya beri kesimpulan bahwa membuat suatu laga, suatu event, turnamen itu mulai dari panitia, peserta, tim, penonton, wasit, manajer, dan lain sebagainya dalam sebuah turnamen itu diambil bagian dari seluruhnya adalah peserta didik. Jadi kami guru, kita guru hanya membimbing saja, mengawasi. Seperti itu. Nanti ada penjelasan terperinci tentang peran guru. Seperti itu. Yang berikut, tujuan dari SEM atau Sport Education Model ini. Yang pertama, terwujudnya siswa yang bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan atau psikomotor, pengetahuan kognitif, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Seperti itu. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Nyata dilakukan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Itu beberapa tujuan. Yang berikut, selain tujuan, ada juga capaian yang diharapkan. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Seperti itu. Yang pertama, capaian di sana. Itu pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Yang berikut, pengembangan keterampilan individu. Itu jelas. Yang berikut, pemahaman taktik dalam permainan bola voli. Yang berikut, sportivitas dan kerjasama tim. Dan yang terakhir itu kepemimpinan dan bertanggung jawab. Langkah-langkah pelaksanaan dalam SEM ini. Yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Ini dilakukan oleh siswa, seperti itu. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Maksudnya ada persiapan-persiapan tim sebelum melaksanakan. Yang ketiga, menganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen. Yang berikut, penyelenggaraan turnamen bola voli yang menekankan sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam permainan. Yang berikut, pemilihan peran dalam tahap afiliasi atau diberikan peran sesuai kemampuan masing-masing. Capaian yang berikut adalah peran. Peran di mana di sini? Yang pertama, siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, penonton, dan jurnalis. Seperti itu. Yang kedua,
siswa yang menjadi panitia, peserta pelatih, dan peran lainnya dalam SEN. Adapun langkah-langkah berikut berkaitan dengan lini masa ini direncanakan. Kenapa ambil di bulan Juli setelah habis ini ujian semester genap? Karena ketika kita ambil setelah ujian akhir semester ganjil ini, itu nanti cuaca atau curah hujan yang sangat tinggi yang dapat menghambat aktivitas turnamen. Yang pertama, tanggal 16 sampai 17 Juli itu proses pendaftaran. Seperti itu. Yang kedua, tanggal 18 Juli proses technical meeting. Yang ketiga, tanggal 20 sampai dengan 28 Juli itu seremoni proses pembukaan turnamen, terus pertandingan keseluruhannya dan juga acara penutupan. Jadi acara penutupan ini di situ semua nanti seremoni penutupan, pembagian hadiah, baca juara, seperti itu. Yang berikut, selain capaian ada juga struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang pertama, di sini dipilih program termasuk kegiatan co-kurikuler. Seperti itu, karena pembelajaran aktif beda dengan ekstrakurikuler itu di luar pembelajaran. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 10 dan kelas 11, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 2, tanggal 16 sampai dengan 28 Juli 2025. Ini perencanaan. Tetapi kita lihat situasi setelah habis ujian semester ini. Kalau curah hujannya tinggi, mungkin tetap menggunakan program tanggal yang ditentukan dalam program. Yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah dan menjadi lokomotif atau fasilitator dalam kegiatan ini saya sendiri selaku guru PJOK. Mitra komunitas belajar sekolah yang membantu juga adalah mata pembelajaran informatika yang akan berperan dalam mengarahkan IT terkait publikasi, live streaming melalui website sekolah dan sosial media sekolah. Seperti itu salah satu peran guru yang sama-sama ikut melihat dan mengawasi apa yang dilakukan oleh peserta didik untuk membuat sebuah turnamen atau event. Seperti itu. Mitra dengan wali kelas sebagai pengawas. Wali kelas nanti itu sebagai pengawas dari setiap masing-masing kelas. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid atau siswa yang ada di sekolah lainnya. Yang kelima, mitra dengan orang tua wali atau sponsor itu bila ada sponsornya. Yang berikut ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sesuai apa yang saya identifikasikan, terus sesuai dengan pembelajaran yang kami dapat tentang modal aset atau kekuatan, potensi sumber daya aset atau kekuatan yang ada di kita punya sekolah ini, SMK Mutiara Bangsa ini, melalui 7 konsep modal utama. Yang pertama itu ada aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset politik, terus yang berikut aset agama, terus aset fisik, aset finansial, dan aset lingkungan. Jadi aset manusia yang dimaksud di sini adalah mulai dari kepala sekolah, terus bapak ibu guru lainnya yang sudah dia punya ijazah yang sudah linear begitu, dia mengajar sesuai jurusannya.
Terus aset sosial yang dimaksud ini kita memiliki atau aktivitas pembelajaran kita yang nyaman di sekolah. Terus komunikasi kita antar guru dan juga guru dengan siswa itu sangat bagus, sangat baik. Yang berikut aset politik yang dimaksud yang kita miliki di sekolah ini ketika saya identifikasi itu adalah bagaimana kita hubungan baik dengan berbagai macam instansi-instansi yang ada di luar sekolah, seperti puskesmas, terus koramil, polsek, seperti itu. Dan juga yang berikut aset agama. Terus kita sudah menanamkan religius di sini, ya itu. Terus yang berikut juga keterangan dari kita punya siswa-siswi di sini dari berbagai macam agama. Ada yang dari mayoritas Katolik, terus Islam, Protestan, seperti itu. Yang berikut aset fisik. Lengkap, kita punya ruangan ini. Kita mempunyai lab, kita mempunyai BLK, kantor sekolah, lengkap. Seperti itu. Itu yang dimaksud dari sumber daya aset ini. Yang berikut aset finansial. Yang dimaksud di sini aset finansial itu keuangan sekolah kita. Ada berasal dari dana BOSP dan juga berasal dari komite. Jadi di mana dalam event ini mohon Ibu Kepala Sekolah dan juga Tim Bos mungkin bisa dianggarkan nanti untuk kegiatan ini. Karena ini nanti yang dihasilkan itu adalah sebuah produk yang mana kita harus mempublikasikan, seperti itu. Kita lihat situasi dan kondisi. Dan yang terakhir ini aset lingkungan, di mana keadaan kita punya sekolah, letak kita punya sekolah ini sangat strategis, seperti itu. Yang kedua, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah total 35 orang. Dari sini. Yang ketiga, murid yang berjumlah 250 orang dari kelas 10 dan kelas 11. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan lain-lainnya dalam SEN. Yang keempat, sekolah memiliki lapangan yang cukup untuk permainan bola voli. Itu saya sudah identifikasi semua. Yang kelima, sekolah memiliki internet yang baik dan ruang lab komputer serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan, sehingga mempublikasikan ke masyarakat luas bahwasannya sekolah mengadakan sebuah turnamen bola voli dalam rangka mengisi kegiatan setelah ujian akhir semester. Seperti itu. Yang berikut, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen bola voli. Misalnya bola, baju klub, scoring board, dan peralatan lainnya. Seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Baik, yang berikut ada rencana evaluasi dari kegiatan ini juga. Di sini rencana evaluasinya ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Jadi masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru. Itu juga sangat penting. Refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang keempat,
evaluasi kinerja tim menuju kolaborasi dan kinerja tim dalam sel. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play atau adil dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Seperti itu. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efisien keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Jadi kemungkinan tantangan-tantangan yang terjadi pada saat pelaksanaan suatu event bola voli ini, yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan turnamen. Itu pasti. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Karena lapangan outdoor akan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Itu juga sangat penting. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi hambatannya kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi kalau ada hambatan juga atau tantangan, pasti ada solusi. Jadi solusi yang saya ambil di sini adalah membuat penjadwalan yang efisien. Yang kedua, istirahat sejenak ketika terlalu panas atau water break. Tiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Ini dia punya solusi tantangan-tantangan yang tadi. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Seperti itu. Tadi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, itu tadi pemaparan program yang saya mau buat. Di mana program ini, saya ulangi lagi Bapak, di mana program ini saya selaku guru PJOK hanya memfasilitator peserta didik. Begitu pula dengan Bapak Ibu wali kelas hanya mengawasi dan semua yang dilakukan adalah semua peran itu adalah murid. Siswa yang membuat sebuah event, siswa juga yang menjadi pelaku event, siswa juga yang menjadi wasit, manajer, pelatih dalam suatu event tersebut. Jadi dampaknya ini semua adalah agar apa? Ketika output anak-anak tamat dari sini, mereka bisa terapkan di masyarakat nantinya ketika mereka sudah tamat dari sini. Seperti itu. Dan mereka sudah dibekali apa yang pernah mereka buat selama mereka sekolah di SMK Mutiara Bangsa Reo. Kurang lebih seperti itu yang saya paparkan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah menyampaikan materi terkait dengan kegiatan pembelajaran model SEM ini. Dan untuk sekarang kita buka satu sesi saja untuk pertanyaan. Saya beri kesempatan
perwakilan dari siswa, kemudian dari Bapak Ibu guru. Cukup 3 penanya kesempatan saya berikan. Dari Pak Tony. Baik, terima kasih kepada Pak Ivan yang sudah menyampaikan atau beberapa catatan berkaitan dengan program SEM. Di latar belakang program SEM itu dijelaskan tentang suatu pendekatan pelajar PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang konteks yang nyata di bidang olahraga. Yang kedua, SEM ini juga merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mengeksplorasikan peran dalam tim. Yang saya mau tanyakan Pak Ivan, kira-kira dalam program SEM ini di mana letak sporting education model, yang kedua letak struktur education modeling, dan yang ketiga model pengayaan seluruh sekolah. Karena yang dijelaskan tadi bahwa komunitas pelajar sekolah KBS ini keseluruhan penjelasannya yang menjadi sasarannya adalah siswa. Yang saya mau tanyakan, di mana letak dari program SEM ini? Kira-kira 3 poin. Yang pertama sport education model, yang kedua struktur education modeling, yang ketiga model pengayaan seluruh sekolah terkait dengan materi SEM ini. Sekian, saya kembalikan. Yang pertama tadi apa? Letak Sport education model pembelajaran yang memberikan pengalaman tertinggi saat berolahraga dengan fokus pada cabang olahraga tertentu. baik. Di sini kita melihat pada dasarnya sebuah nama SEM ini adalah sebuah pendekatan seperti itu. Jadi pendekatan yang dimaksud ini SEM ini adalah itu berpotensi pada dasarnya itu semua yang dilakukan adalah siswa, meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan daya pikir siswa, bahkan langsung dengan meningkatkan psikomotorik siswa atau gerak siswa. Itu yang saya bisa jawab, nomor 1. Nomor 2 tadi tentang ulang tadi nomor 2. Di strukturnya tadi itu adalah SEM ini dibuat seperti saya adalah guru PJOK sebagai hanya fasilitator, dan ini fungsi dari sosialisasi ini agar perwakilan dari murid mereka bisa tahu, oh SEM ini seperti ini dan akan kami selenggarakan seperti itu. Akan kami tetap ada waktu sosialisasi untuk semua siswa apa yang mereka perbuat seperti itu. Itu SEM ini tentang pertanyaan nomor 2 ini. Itu dampaknya. Terus pertanyaan dengan saya ulangi lagi tentang strukturnya juga. Struktur yang ada itu dilihat dari identifikasi yang saya lakukan. Aset-aset kekuatan yang ada, bahkan struktur yang pertama tadi adalah penanggung jawab dari kepala sekolah. Seperti itu. Terus peran guru lain ikut serta dalam melaksanakan SEM, seperti guru Tinkom membantu mempublikasikan, balik-balik kelas membantu sebagai pengawas, mendorong siswa agar lebih aktif lagi dalam proses turnamen SEM bola voli. Seperti itu. Ini suatu model pembelajaran tentang SEM. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lemparkan kembali kepada penanya bagaimana dengan jawaban dari pemateri. Sudah bisa diterima. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kepada Ibu Eci, kesempatan kami berikan. Baik, pertanyaannya, kira-kira apa kelebihan dari strategi SEM ini dalam
pertandingan atau event bola voli ini, lalu bisa tidak strategi ini dilakukan dalam satu kelas, bukan dalam lembaga besar? Strategi ini maksudnya begini. Tujuan utama dalam program SEM ini itu adalah peserta didik. Peserta didik yang melakukan, kita hanya mengawasi, memberitahu. Tetapi pelaku utama, pemeran penting dalam melakukan sport education model ini adalah peserta didik itu sendiri. Dampaknya apa? Mengasah mereka punya kemampuan dalam model SEM education ini, seperti itu. Dalam olahraga, itu salah satunya. Terus strategi ini dibuat kalau satu kelas itu tidak mencakup. Kalau satu kelas, bagaimana pembagian ini? Satu orangnya sebagai wasit, yang lainnya sebagai pemain, yang lainnya pelatih, yang lainnya manajer, yang lainnya pemain. Terus kota-kota untuk macam penonton ambil dari mana lagi, kan gitu. Makanya mengakomodir semua. Kenapa saya ambil kelas 10 dan kelas 11? Karena mereka yang masih ada di sini nanti pada saat semester itu. Sedangkan kelas 12 itu sudah tamat. Mungkin demikian nih. Seperti itu. Oke, kita lempar kembali kepada penanya. Bagaimana Ibu? Pertanyaan lanjutan dengan SEM ini, kan tadi dibilang dalam satu lembaga tuh, kira-kira ini SEM ini kan sport. Bagaimana misalnya guru bahasa Indonesia buat perlombaan debat? Mohon maaf Ibu penanya, kita klarifikasi dulu pertanyaan pertama. Bagaimana dengan jawaban dari pemateri? Saya ada tanggapan mengenai ini. Kalau ada tanggapan, silakan kesempatan. Oke. Tapi saya berharap untuk jangan dulu muncul pertanyaan baru. Oh ya, tidak muncul Pak. Maksudnya ini strategi yang bagus sudah untuk PJOK, tapi sudah dijelaskan dari kendala untuk satu kelas. Menurut Bapak, ini SEM atau IM ini, education model ini bisa tidak untuk mata pelajaran lain? Kira-kira menurut Bapak yang mengajar PJOK yang memberi tanggung jawab seluruhnya kepada siswa? Terima kasih. Mungkin ulang. Pertanyaan saya, menurut Bapak sebagai guru PJOK ini kan bagian dari supaya siswa tadi bisa bertanggung jawab, makanya membuat strategi SEM ini agar siswa terlibat aktif dan bertanggung jawab penuh dalam kegiatan ini. Pertanyaan saya, kami sebagai guru lain bisa tidak buat strategi ini dalam pembelajaran? Misalnya guru bahasa Indonesia buat debat antar kelas seperti apa? Hampir sama tidak strategi ini? Terima kasih. Saya langsung ya. Silakan. Yang pertama, terlibatnya kita Bapak Ibu guru kembali ke KPS, komunitas pelajar sekolah. Itu tadi. Itu intinya. Kita ini adalah sebuah komunitas yang mana kita menggerakkan peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang positif dalam bidang penjas. Jadi saya dapat ketika saya mengikuti program PKG ini. Memang sebelumnya saya sudah melakukan hal-hal seperti ini, tetapi saya tidak tahu namanya. Tetapi khusus nama SEM, program SEM atau Sport Education Model ini bertujuan, ini tolok ukurnya ini adalah peserta didik yang seluruhnya itu mereka yang berperan aktif. Seperti itu, mereka yang berperan aktif dari posisi apapun dari event tersebut, mereka semua. Untuk mata pelajaran lain, saya berpikir begini, kalau di olahraga namanya SEM, Sport Education Model. Saya tidak tahu di pelajaran lain, mungkin nanti dampaknya, mungkin ada juga SEM. Salah satu kita punya teman guru, Ibu Natalia, yang sekarang PKG Bahasa Inggris. Mungkin mereka punya nanti ada SEM, tetapi mungkin bukan SEM namanya. Ya toh? Atau bagaimana Bapak Ibu? Dalam penjasa ini namanya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, baik kemampuan secara afektif,
psikomotor maupun kognitif seperti itu. Itu maksud dari program sport education model. Mungkin itu saja dulu. Oke, bagaimana Ibu Eci? Sudah bisa diterima? Baik, untuk selanjutnya satu penanya terakhir dari siswa. Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Dari pemaparan materi yang Bapak berikan tadi mengenai turnamen bola voli yang diselenggarakan di sekolah agar siswa lebih aktif dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki siswa. Namun, bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak memiliki bakat dalam turnamen yang Bapak selenggarakan? Apakah mereka harus tetap ikut dalam kegiatan turnamen ataukah mereka hanya ikut menonton? Bagaimana cara Bapak agar mereka mempunyai minat dalam turnamen yang Bapak selenggarakan? Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Amel. Bapak Ibu Guru, tepuk tangan dulu untuk dia. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita garis bawahi bahwa sport education model ini kita mengakomodirkan semua siswa. Itu kita garis bawahi. Yang mana di situ dari seluruh siswa bagaimanapun caranya harus terlibat. Dengan notabene siswa yang tidak mempunyai bakat bermain, mereka bisa mengisi di posisi panitia yang lain, kepanitiaan yang lain dalam sport education model ini. Mereka dapat mengisi di situ. Selain kalau mereka kemampuan bermainnya tidak ada sama sekali, ya, bisa saja mereka jadi penonton yang setia. Seperti itu. Kalau mereka tidak mau jadi penontonnya, bisa saja diutus menjadi skor. Bisa saja diutus sebagai wasit garis, wasit 1 dan wasit 2 dalam permainan bola voli. Itu alternatif-alternatif yang ada untuk membackup-kan semua peserta didik agar terlibat aktif dalam suatu event yang dinamakan saja adalah sport education model. Mungkin itu penjelasan jelas tentang apa yang ditanyakan, seperti itu. Tetap di backup semua. Jadi kita guru ya, kita hanya mengawasi dan saya sebagai guru olahraga hanya memfasilitator anak-anak yang peran, pokoknya anak-anak yang peran penting semua, anak-anak yang menjadi, pokoknya seluruhnya anak-anak yang buat dari hal kecil sampai hal yang terbesar dalam sebuah event itu. Jadi kurang lebih seperti itu, amin. Oke, saya kembalikan ke moderator mungkin cukup sudah. Cek. Baik. Untuk kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Dan ini juga saya berharap dan bagi saya secara pribadi, walaupun sering kita lakukan pembelajaran yang terpusat kepada siswa, hanya mungkin namanya di PJOK ini yang baru kita dengar hari ini tentang SEM ini. Dan saya berharap juga untuk kedepannya ini kita akan terapkan lagi kepada siswa, terlebih khusus di rancangan yang sudah disiapkan oleh guru PJOK, Pak Iwan sendiri, dan semoga di semester genap nanti kita bisa terapkan ini. Berpusat pada siswa, baik dari merancang, melakukan sampai di pemecahan sebuah persoalan. Dan saya secara pribadi sebagai moderator dari tempat ini, saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini secara resmi dan selamat siang.